Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Wulandari. Saya mahasiswi semester 6 di Universitas Pahlawan Tuanku Tamusan, Prodi PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran atau video mengajar seorang guru ketika ada di dalam kelas. So, tetap stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita memulai ke pembelajaran. Alangkah baiknya untuk memulai berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya coba dipandu. Kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak ibu hari ini tetap semangat kan? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ini masuk semua. Ada yang sakit? Siapa? Ujang. Oh, Ujang. Kita doakan semoga Ujang cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Sebelumnya coba dilihat kiri kanannya di sekitar tempat duduknya. Mana tahu masih ada sampah kertas. Nah, coba itu kamu Lala, tolong ambilkan sampahnya lalu buang ke tong sampah ya. Baik, Bu. Nah, gini kan enak dilihatnya, kelas bersih, nyaman, jadi kita nyaman bisa belajarnya, setuju? Nah, sekarang coba ibu mau lihat semangat anak-anak ibu hari ini, apa masih semangat nggak sih belajar sama ibu hari ini? Coba ibu mau lihat, tepuk semangat, semangat. Sekarang nih ibu ada sesuatu. Ayo, siapa yang tahu ini? Tahu Bu, itu baling-baling bukan Bu? Bu, kincir Bu, soalnya saya di rumah juga punya Bu kincir. Siapa yang tahu bagaimana cara menggunakan ini? Bisa ditiup Bu. Terus nanti kalau kita lari juga bisa Bu, dia berputar Bu, atau enggak di depan kipas angin ya Bu, tuh nanti ditaruh di kipas angin kayak gitu Bu, bisa berputar dia Bu, kencang malah Bu. Dari benda apakah ini? Nah, coba dilihat. Nah, terbuat dari benda apa? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan. Oh, itu sih ya Bu, dari kertas. Di rumah saya juga gitu Bu, terbuatnya dari kertas. Terus sekali Lala, ini namanya adalah kincir angin. Kenapa kincir angin? Karena dia ini digerakkannya dengan energi apa? Angin. Ya, betul sekali. Nah, kincir angin ini memang terbuat dari kertas. Bisa juga kertas, bisa juga dengan plastik dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini tuh kita akan mempelajari tentang sumber energi angin dan air. Adalah salah satu contoh dari bentuk kincir. Nah, ibu mau tahu sekarang apa sih kincir? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ayo, apa itu kincir? Kincir adalah jentera yang dapat digerakkan dengan air atau angin. Nah, coba kalau yang ini yang ibu bawa. Ini kincir ini digerakkannya dengan apa? Dengan angin. Iya, benar sekali. Kenapa dengan angin? Coba nih. Di depan sana ibu menaruh sebuah kipas angin. Nah, ketika ibu pegang, maka dia berputar. Nah, yang jenteranya itu apa? Jenteranya itu adalah mesin yang berbentuk lingkaran. Nah, sehingga mampu memutarkan bila-bila dari kincir ini. Nah, apa sih manfaat dari kincir? Siapa yang tahu? Ayo. Salah satu manfaat dari kincir, baik itu kincir angin maupun kincir air, adalah sebagai pembangkit listrik. Nih, seperti ini nih. Nih, salah satu pembangkit listriknya ini itu yang ada di Belanda. Di Belanda banyak sekali kincir-kincir angin. Makanya tidak sering atau lebih dikenal Belanda itu adalah negeri kincir angin. Karena di sana itu banyak kincir-kincir angin yang besar-besar seperti gambar di samping ini. Nah, fungsi dari kincir angin sebagai pembangkit listrik ini seperti apa? Nih, seperti ini. Ketika kincir angin bergerak,
maka pergerakan angin ini akan mengalirkan sebuah energi. Energi dari angin bisa mengubah menjadi energi listrik. Nah, energi-energi ini akan disimpan ke dalam sebuah generator. Nah, generator ini akan dialirkan listrik ke kota-kota yang ada di sekitar atau yang ada di daerah Belanda. Nah, seperti itulah cara kerja kincir atau kincir angin maupun kincir air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak, atau manfaat kedua dari kincir angin dan air itu adalah energi yang ramah lingkungan. Kenapa energi yang ramah lingkungan? Karena energi ini atau kincir ini tidak memberikan sebuah polusi udara, sehingga tidak akan merusak lapisan ozon yang ada di bumi ini. Karena banyak mesin-mesin ataupun kendaraan-kendaraan contohnya seperti motor itu menghasilkan sebuah polusi. Nah, polusi itu akan merusak lapisan ozon. Beda halnya dengan kincir, baik itu kincir air ataupun kincir angin, kedua benda ini tidak akan menghasilkan sebuah polusi udara, sehingga kincir ini merupakan salah satu manfaat energi yang ramah lingkungan bagi bumi ini. Yang ketiga dari manfaat sebuah kincir itu adalah sebagai alternatif dalam pengurangan atau mengurangi bahan bakar fosil. Ya, kenapa seperti itu? Bahan bakar fosil itu seperti apa? Contohnya seperti bahan bakar minyak, gas alam, dan lain sebagainya. Nah, dengan penggunaan kincir, angin ataupun air ini akan menjadi sebuah jalan alternatif untuk mengurangi penggunaan dari bahan bakar fosil. Yang keempat atau manfaat keempat dari sebuah kincir, misalnya di yang kincir itu ditaruh di sebuah sawah. Nah, kincir ini gunanya untuk apa? Gunanya bisa mengalirkan air ke sawah-sawah lainnya dengan menggunakan kincir. Yang kedua, bisa digunakan ketika seorang petani itu memanen padi. Nah, padi ini tentu akan diolah atau ditumbuk. Nah, padi ini untuk lebih cepat mengeringkannya, maka bisa menggunakan kincir angin, di mana bila-bilanya itu berputar sehingga mampu mengeringkan padi lebih cepat. Bagaimana saja contoh-contoh dari kincir? Nah, bisa dilihat di samping ini ya. Nah, ini semua merupakan salah satu contoh-contoh atau bentuk-bentuk dari kincir. Kincir semakin lama, semakin berubah zaman, tentu akan semakin canggih, baik itu dalam bentuknya, ukurannya, fungsinya, dan lain sebagainya. Sekarang anak-anak ibu, apakah sudah paham atau ada yang ingin dipertanyakan? Kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya lagi, coba lihat di buku masing-masing, dibaca ya, dan diperhatikan teks yang ada di dalam cerita tersebut. Teks tersebut menceritakan tentang langkah-langkah dalam pembuatan sebuah kincir air maupun angin. Nah, di sini di pembelajaran kita hari ini kita akan membuat kincir angin. Nah, kincir air ini sudah ibu buat sebelumnya. Nah, seperti ini kincir angin yang sudah ibu buat. Nah, sekarang kita akan membuat kincir angin. Nah, sebelum kita membuat kincir ini, alangkah baiknya anak-anak ibu untuk membaca petunjuk-petunjuk yang ada teks tersebut. Jangan lupa untuk membaca petunjuk keselamatan kerja, karena dalam pembuatan sebuah kincir, kita juga harus berhati-hati, tidak bisa sembarangan. Bisa, sebelum kita membuat kincir angin ini, kemarin kan ibu sudah memperingatkan atau mengingatkan anak-anak ibu untuk membawa bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini. Udah bawa semua? Bu, ini bu punya saya bu, ada kertas karton, ada gunting, lem, tuh lidi. Benar kan bu? Coba bu dilihat bu.
lupa setelah selesai kita membuat kincir ini, rapihkan ya bahan-bahannya. Kalau ada sampah, tolong dibuang ke tong sampahnya masing-masing. Jangan lupa bahwa yang gunting itu disimpan ke tempatnya, ke tasnya ya. Jangan sampai hilang. Udah pada jadi semua kan kincir-kincirnya, kincir anginnya. Nah, sekarang masing-masing kelompok Ibu tugaskan untuk melakukan percobaan dari kincir angin ini. Namun sebelumnya Ibu akan menugaskan anak-anak Ibu untuk melakukan sebuah laporan mengenai perbedaan dari kedua kincir tersebut atau kincir ini. Bisa? Supaya hasil dari percobaannya itu dianalisis lagi bersama teman-temannya, karena pendapat-pendapat dari temannya itu juga berguna bagi hasil dari percobaan yang telah anak-anak Ibu lakukan. Jangan lupa perbedaannya juga diperhatikan dari segi kincirnya, baik itu kincir air maupun kincir angin. Dia di depan sana Ibu berikan angin, jadi seperti ini. Ketika angin dari depan kipas angin berputar kencang, maka kincir angin juga ikut berputar atau tidak. Seberapa cepat perputaran kincir angin ini, apakah kencang atau tidak? Bisa dijawab ya di buku masing-masing. Sekarang perhatikan kencangnya perputaran kincir angin ini, baling-baling kincir angin ini jika posisinya itu lurus. Apa yang terjadi dengan kincir angin ketika posisinya lurus? Sudah dijawab. Bagaimana? Berputar atau tidak. Lalu yang kedua, bagaimana jika kecepatan kincir angin ini posisinya itu adalah miring ke atas? Apakah bisa berputar? Jangan lupa untuk dijawab di buku masing-masing ya. Lalu yang pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kecepatan kincir angin ini jika posisi kincir ini adalah miring ke samping. Nah, seperti ini dia, miring ke samping. Karena di sebelah sana Ibu kasih kipas angin, jadi seperti ini. Inilah miring ke samping. Bagaimana kecepatan putaran baling-baling dari kincir angin ini? Sudah jawab? Nah, sekarang bagaimana kecepatan kincir angin ini jika ditiup? Nah, coba perhatikan Ibu ya. Apakah kencang? Ya, apakah berputar kencang atau tidak? Lalu selanjutnya, sekarang Ibu taruh kincir angin ini di jendela selama 10 menit. Coba perhatikan baik-baik ya apa yang terjadi. Nah, sekarang kincir ini Ibu taruh di jendela. Apakah kincir ini berputar atau tidak? Tolong dilihat ya. Nah, itu tadi yang harus anak-anak Ibu analisis tentang bagaimana kecepatan kincir ini berputar. Nah, apakah lebih kencangan
berputarnya ketika posisi baling-baling ini dihadapkan ke kipas angin, atau lebih kencang ketika kincir ini di kepalanya itu ngarah ke atas? Apakah kincirnya berputar atau tidak? Apakah kencang kecepatan berputarnya? Lalu bagaimana dengan perputarannya ketika kincir angin ini mengarah ke samping? Apakah berputar atau tidak? Nah, jangan lupa untuk dijawab di buku masing-masing. Paham? Sekarang kita akan melihat percobaan ataupun melihat cara kinerja air. Nah, sekarang anak-anak ibu mohon untuk perhatikan baik-baik bagaimana proses kerja dari kincir air ini. Apakah dia bisa bergerak kencang atau tidak? Ayo, harus diperhatikan baik-baik ya. Pertama, perhatikan ketika air diisi dia ke dalam botol. Ya, cukup. Perhatikan bagaimana kecepatan kincir ini berputar ketika air keluar dari dalam botol. Perhatikan baik-baik ya, apakah kincir ini benar-benar berputar atau tidak. Lalu apa yang membuat kincir ini bisa berputar? Bagaimana dengan kecepatannya? Jangan lupa untuk diperhatikan baik-baik. Nah, itu tadi beberapa percobaan mengenai kincir angin dan kincir air tadi. Seperti ini, kincir air dan kincir angin ini jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu ajukan tadi ketika Ibu melakukan sebuah percobaan. Jangan lupa untuk menganalisis kembali dengan teman-teman kelompoknya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu ajukan tadi. Baik, apakah yang di sini sudah mengerti? Apakah semuanya sudah terjawab dengan mudah? Wah, berarti hebat anak-anak Ibu. Selanjutnya, sebelum memulai ke pembelajaran, Ibu mau lihat nih semangat anak-anak Ibu. Apakah masih semangat untuk menjalankan pembelajaran atau melanjutkan pembelajaran ke pembelajaran selanjutnya? Ibu mau lihat semangatnya. Tepuk semangat. Semangat ya, harus seperti itu. Kita harus semangat dalam belajar. Kalau kita semangat, maka pembelajaran akan masuk ke dalam otak dengan baik, dengan cepat, dengan lancar. Jadi jangan lupa untuk selalu bersemangat dan jangan lupa untuk berdoa. Paham? Dari kincir angin ini merupakan salah satu sumber energi. Sumber energi apa? Sumber energi angin. Nah, coba lihat di teks yang ada di buku masing-masing. Nah, sekarang coba dibaca masing-masing di dalam hati ya. Nah, sekarang sudah dibaca semua. Ibu mau anak-anak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang telah dibaca tadi. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa sumber energi kincir angin? Sudah? Lalu pertanyaan kedua, apa sumber energi kincir air? Lalu selanjutnya, bagaimana kincir angin dapat berputar atau bagaimana kincir air bisa berputar. Lalu selanjutnya, sebutkan 5 manfaat kincir angin dan air di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, yang tadi sudah memperhatikan Ibu, pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tadi atau pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Jangan lupa untuk menuliskannya di buku masing-masing. Bisa? Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata kita sudah selesai di akhir pembelajaran atau kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, baiklah,
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Coba sebelum Ibu ingin menyimpulkan, Ibu mau anak-anak Ibu menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan, tunjuk tangan? Ya, betul sekali. Pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan sumber energi, baik itu angin maupun air. Tapi di pembelajaran kita lebih kepada ke sumber energi angin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kincir tadi? Nah, kincir tadi adalah sebuah mesin ataupun jentera. Jentera itu maksudnya itu adalah berbentuk lingkaran yang dapat berputar sehingga mampu menggerakkan benda-benda lain atau menghasilkan sesuatu dari pergerakannya yang terjadi. Kincir ini digerakkan baik itu baik melalui angin maupun melalui air. Nah, kincir tadi jangan lupa manfaatnya apa aja. Manfaat yang pertama itu tadi sebagai pembangkit listrik yang ada di Belanda seperti itu. Ada yang kedua itu adalah mengaliri air, mengeringkan padi. Apalagi? Ya, sebagai ramah lingkungan. Karena apa? Karena dia tidak menghasilkan sebuah polusi udara. Lalu selanjutnya apa lagi? Ya, dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Benar sekali. Jangan lupa untuk pelajari kembali tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari juga ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran keberapa? Ya, benar sekali, pembelajaran keempat. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi salah satu contoh pembelajaran, salah satu video pembelajaran yang ada di kelas. Mungkin masih banyak kekurangan karena di sini sulit untuk memposisikan adanya seorang siswa. Nah, tapi bukan menjadi salah satu kendala bagi saya sendiri untuk melakukan pembelajaran atau melakukan mengajar kepada siswa-siswa melalui video. Nah, untuk itu mohon maaf apabila saya mengucapkan kesalahan kata-kata ataupun dalam bentuk tindakan-tindakan yang mungkin tidak mengenakan di dalam video ini. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.